Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah alladhi ni'matihi tatimus salihat. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pagi hari ini. Kita kembali bisa melanjutkan pembacaan kita terhadap kitab An-Nahwu wa Tatbiki. Nahwu aplikatif yang langsung mengarah dan tertuju kepada contoh konkret bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, maupun syair dan juga perkataan orang-orang Arab. Tak lupa tentunya juga salawat iring salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Kita masih berada dalam rumpun isim-isim yang tergolong ma'rifat. Di pembahasan terakhir kita sedang membahas mausul yang terbagi menjadi dua, ada isim dan juga huruf. Yang mausul isim atau isim mausul telah kita bahas, ada yang ammah, ada yang khas. Ammah, sebagaimana kita tahu ada alladzi, allati, dan seterusnya. Alladzani, ya kan? Nah, alladzina. Nah, untuk yang am, itu ada dua, ada man, ada ma. Man untuk akil yang berakal, kalau ma untuk yang tidak berakal. Nah, sekarang insya Allah kita akan masuk ke mausul yang kedua, yaitu mausul harfi atau huruf mausul yang kemarin sudah saya singgung di grup. Huruf-huruf mausul ini nantinya disebut sebagai huruf masdar, ya, huruf masdariyah. Yang dimana kalau kita bilang dia sebagai huruf masdar, berarti nantinya dia bisa ditakwil ke bentuk masdar. Siapa yang ditakwil? Dia plus isim dan khobarnya nanti. Kita lihat halaman 260. Nah, ya. Al-mausul harfi. Al-mausul harfi apa sih makna atau maksud dari mausul harfi? Wa kullu harfin, dia adalah setiap huruf uwila ma'asilatihi bimasdarin. Paham ya? Dia adalah setiap huruf yang uwila, yang ditakwil bersama silahnya ke bentuk masdar. Pelan-pelan. Wahadzal masdaru, dan nanti masdar inilah yang muawwalu, yang ditakwil, dan dia bisa berada pada mahal rofa, yakunu fi mahali rof'in, namanya, au nasbin, atau pada mahal nasab, au jarrin, atau pada mahal jar. Intinya bihasabi mauqihi, sesuai dengan peletakannya dia itu nanti fil jumlah, di dalam kalimat. Nah, kita harus kenal huruf-huruf masdar itu ada berapa? Ada 5. Huruf masdar itu ada 5. Yang pertama an, yang kedua anna. Kalau an ini sudah selesai pembahasan, ya, diambil nasab, an plus fi'il mudhari, bisa ditakwil dia menjadi masdar, dan nanti masdarnya itu, ya, ada pada mahal apa itu nanti. Nah, ya. Kemudian ma, ada anna juga, ada kai, ada lau. Baik. Kita lihat di sini kembali yang an. An disebut dengan an al-masdariyah. An al-masdariyah. Atau bisa kita katakan dia sebagai harfu nasbin wa masdarin. Ya kan? Masuk ke fi'il mudhari. Nah,
An ini sebagai huruf masdar, maka masdar yang ditakwilkan dari an masdariyah bersama silahnya nantinya yakunu fi mahali raf'in. Bisa berada pada mahal rofah dan bisa pula berada pada mahal nasab, ya kan? Nah, aujarin atau bahkan dia bisa pada mahal jer kalau dia sebelumnya ada huruf jernya begitu. Intinya sesuai dengan maukinya, peletakan dia di dalam kalimat fil jumlah ya. Nah, ini contoh yang mahal rofa. Misalu mahali raf'i qauluhu ta'ala. Wa antasumu khairul lakum nih. Antasumu. Antasumu an plus fi'il. Nah, an plus fi'il. Maka tasumu di sini bisa kita katakan adalah silah untuk an. Paham ya? Nah, an ini kan dia huruf masdar. Ketika masuk ke fi'il mudhari, maka nanti si fi'il mudhari ini atau kalimat tasumu atau jumlah tasumu karena kan dia jumlah sebab ada fa'il yaitu wau. Nah, bisa kita takwil ke bentuk masdar. Apa sih masdar dari tasumu? Nah, soma yasumu ya kan? Siaman, saum begitu. Oh, masdarnya adalah siam. Ya udah, kita taruh domir hit domir mukhotobnya. Kita taruh domir mukhotobnya berupa mutasil. Karena di sini adalah fa'ilnya wau, ya fa'ilnya wau dan diawali dengan huruf ta, berarti kan apa? Jamak laki-laki yang diajak bicara antum, ya antum. Maka apa domir mutasil antum kalau ingin bersambung dengan isim? Karena kan takwilan dari antasumu adalah siam. Ah, domir mutasil antum adalah kum, berarti siam sama kum nanti nyatu. Nah, gimana cara kita menentukan harokat siam? Ya udah, tinggal kita lihat kedudukannya jadi apa. Nah, kita lihat di sini untuk mengirobnya kita irob dulu an pertama kali an harfun nasbin wa masdarin wa istiqbalin ya. Dia huruf nasab menasabkan fil mudhari masdarin bisa mentakwilkan apa? Jumlah atau fiil mudhari yang udah ada fa'ilnya di sana menjadi masdar. Istiqbal ini terkait pemaknaan dia istiqbal dan namanya huruf mabni ya. An ini mabninya di atas sukun. Tasumu fi'lun mudhari'un mansubun bi an ya kan? Tasumu termasuk sebagai al-af'al al-khamsah tuh. Karena dia diakhiri dengan apa? Nun sebagai penanda rofa. Ketika dia nasab, si penanda rofanya alias nunnya itu dihilangkan. Maka kita katakan wa alamatun nasbihi dan tanda nasabnya adalah hadfun nun. Li'annahu minal af'ali al-khamsati. Dan waw yang ada di akhirnya itu wawul jamaah. Domir muttasil, domir yang bersambung, mabni ala sukun, ya kan wawunya sukun, fi mahali rafin fa'ilun. Nah, itu kita irob an sama fiilnya. Sekarang langsung kita katakan wal masdarul muawwalu, masdar muawwal dari an dan fiil mudhari tasumu itu dia pada mahal rofa sebagai mubtada. Gitu ya. Nah, khairun ya di situ sebagai khobarun marfu'un wa taqdiru jadi takdir kalimatnya adalah siyamukum khairul lakum. Disinilah kita bisa menentukan harokat dari apa? Masdar yang ditakwil tadi, yakni harokat domah sebab memang berposisi sebagai sebagai mubtada. Mubtada itu kan ya ber'irob rofa gitu. Paham ya? Nah, dari sini kita juga bisa melihat bagaimana cara kita menentukan antasumu itu masdar muawwal fi mahali rafin dari khairun. Nah, kita harus membuat pertanyaan di benak kita. Khairun di sini jadi apa ya? Jadi apa nih khairun di sini? Ah, barulah ketemu. Oh, kalau mubtada nggak mungkin karena dia bukan di awal kalimat. Oh, dia jadi khobar ya. Mana mubtadanya? Takwilan dari antasum. Paham ya? Baik, berikutnya kita lihat yang mahal nasab. Wa mithalu mahali nasbi. Qauluhu ta'ala. Wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Paham ya? Nah, ini ayyatuba adaan sama fiilnya. Kita irab dulu an harfu nasbin wa masdarin wa istiqbalin mabinin ala sukun yatuba fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatun nasbihi al fathah dan tanda nasabnya fathah wal fa'ilu domir mustatir jawazan taqdiruhu huwa. Nah, baru kita ungkapkan wal masdarul muawwalu min an wal fi'lil mudhari'i fi mahalli nasbin. Nah,
Masdar yang ditakwil dari an dan fiil mudhari yatuba itu pada mahal nasab sebagai maf'ul bi karena kan terletak setelah yuridu gitu. Takdirnya apa? Wallahu yuridu atau bata. Namanya atau bata. Atau bata ini adalah bentuk masdar dari yatubu. Yatubu kan apa asalnya kan taba. Taba yatubu batan. Namanya taba yatubu tau taubatan. Nah, wa mithalu mahalil jarri qauluhu ta'ala dan contoh mahal jar nih. Namanya contohnya kul innallaha qadirun ala an yunazil. Nah, an yunazil terletak setelah ala yang ala notabene-nya adalah huruf jar. Kita irob dulu an dan fiilnya. An harfun nasbin wa masdarin wa istiqbalin. Mabniun ala sukuni. Yunazzila yunazzila ini fi'lun mudhari'un mansubun bi an ya kan dia dinasab. Itu buktinya fathah tuh ya dengan an. Wa alamatun nasbihi dan tanda nasabnya fathah. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. Baru kita jelaskan masdar muawwal dari an dan si yunazil. Wal masdarul muawwalu min an wal fi'lil mudhari'i fi mahalli jarrin. Kenapa pada mahal jar takwilan an yunazil di sini? Karena kan sebelumnya ada ala yang notabene huruf jar ya. Fi mahalli jarrin bi harfil jarri ala. Nah, takdirnya apa? Takdirnya tanzil. Innallaha qadirun ala tanzili ayatin tanzil. Gitu ya. Nah, tanzil. Tanzil itu masdar dari nazzala yunazzilu tanzilan. Begitu. Nazzala yunazzilu tanzilan. Nah, selesai. Masdar muawal dengan an. Begitu. Sekarang kita masuk ke huruf yang kedua, yaitu anna. Karena dia total ada 5 huruf. Anna. Nah, kita tahu anna ini kan huruf yang menasabkan si mubtada. Yang nantinya mubtada ketika nasab langsung labelnya menjadi isimnya si anna. Kemudian khobar tetaplah rofa, namun posisi atau identitasnya dia bukan lagi dimiliki oleh mubtada, melainkan dimiliki oleh anna. Jadi dikatakan khobar anna. Nah, ya. Jadi fungsinya tansibul ismu wa tarfa'ul khobar. Nah, kita lihat ternyata itu bisa ditakwil. Bisa ditakwil anak bersama dengan apa? Isim plus khobarnya gitu. Nah, ya. Kita katakan di sini al-masdarul muawwalu, masdar yang ditakwilkan dari anna ma'a ma'mulaiha. Nah, bersamaan dengan apa? Ma'mul. Ma'mul itu adalah kata yang diamili oleh Ana. Ada berapa kata yang diamili oleh Ana? Dua. Mubtada khobar kan? Mubtada diamili oleh Ana, kemudian jadi isim Ana. Khobar diamili oleh Ana, jadilah khobar Ana. Nah, nanti ketika ditawil itu yakunu fi mahalli raf'in. Dia bisa berada pada mahal rofa, au nasbin, bisa juga berada pada mahal nasab, au jarin. Nah, ya, bisa juga berada pada mahal jar. Intinya bihasabi mauqi'i fil jumlah, sesuai dengan peletakannya di dalam kali kalimat. Ingat, yang ada di mahal rofa, mahal nasab, mahal jar itu adalah takwilan dari anak bersama isim dan khobarnya. Kalau isim ana ya tetap nasab, khobar ana tetap rofa. Tapi ketika ditakwil mereka itu semua, takwilannya baru bisa pada mahal rofa, bisa pada mahal nasab, bisa pada mahal jar. Sekarang kita lihat takwilan mereka itu atau takwilan anna bersama dua makmulnya pada mahal rofa nih. Misalu mahali raf'i qauluhu ta'ala awalam yakfihim anna anzalna anna anzalna ya. Nah, perhatikan baik-baik ya. Al-masdarul ma'awalu min anna ma'a ma'mulaiha. Ya, anna anzalna ini kan anak isimnya apa? Nahnu, ya kan? Khobarnya jumlah anzalna gitu. Ya, ternyata anna anzalna ini masdar muawalnya kalau kita takwil dia ke bentuk masdar begitu ya. Nah, tinggal kita cari masdar dari anzalna, anzal. Kan asalnya itu adalah apa? An anzala yunzilu. Anzala yunzilu inzalan. Nah, jadi masdarnya anzal ini adalah
inzalan. Ya sudah, kayak gitu. Paham ya? Jadinya inzal. Nah, kalau dia di mahal rofa, inzal lagi di domah. Inzal. Nah, makanya di sini takdirnya inzaluna. Nah, ya. Awalam yakfihim inzaluna. Karena dia pada mahal rofa sebagai fa'il. Fa'ila yak, fa'ila yakfi. Nah, ya. Ingat kalau kita baca nih awalam yakfihim anna anzalna. Yakfi mana? Mana fa'ila yakfi? Apakah domir mustatir huwa? Domir mustatir huwa. Huwanya kembali kemana? Tuh, ya. Enggak. Yang menjadi fa'il adalah apa? Ini. Takwilan dari jumlah anna anzalna. Nah, ya. Makmulnya anna itu dua isim dan khobarnya. Nah, berikutnya nih, takwilan anna pada mahal nasab wa mithalu mahalin nasbi qauluhu ta'ala. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu mana?" Inna rabbaka gitu ya. Inna rabbaka. Ini kan baru huruf anna ya, harfu taukidin wa nasbin ya kan? Tansibul ismah wa tarfa'ul khobar mabniun alal fathi gitu. La mahalla minal i'rab. Naam. Rabbaka sebentar dulu afwan. Ini kan inna ya. Nah, kita itu huruf masdarnya yang tergolong sebagai huruf masdar adalah an, berarti annaka takumu. Paham ya? Annaka takumu. Perhatikan. Nah, anna harfu taukidin wa nasbin sama ya tansibul ismu wa tarfa'ul khabar. Yaitu mabniun alal fathai la mahalla lahu min al-i'rab. Wal kafu ismu anna ya kan dhamirun muttasilun mabniun alal fathi fi mahali nasbin ismu anna. Nah, takumu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafihi ad-dom ad-dhammatu az-zahiratu ala akhirih fa'ila dhamir ya dhamir anta fa'ila dhamir anta. Nah, jumlah takumu ini fi mahali raf'in sebagai khobar anna. Apakah sampai di situ irobnya? Enggak. Langsung kita irob lagi. Anna katakumu karena anna harf masdar kita takwil lah. Nah gitu. Ya. Nah, kita katakan al-masdarul mu'awwalu min anna ma'a ma'mulaiha. Maksudnya dengan isim dan khobarnya. Isimnya kaf, khobarnya jumlah takumu. Nah ini pada mahal nasab fi mahali nasbin kok bisa? Karena terletak setelah ya'lamu. Nah, ingat ya'lamu itu adalah apa? Fiil yang membutuhkan dua maf'ul. Fiil yang membutuhkan dua maf'ul. Maka mana dua maf'ulnya tergantikan oleh annaka takumu. Dengan kita katakan masdar yang ditakwilkan dari anna bersama isim dengan juga khobarnya itu nantinya sadda masadda. Sadda itu menutup masadda tempat. Nah, jadi annaka takumu di sini ya dia menutup tempatnya apa maf'ulai dua maf'ulnya ya'lam karena ya'lam ini adalah fiil yang membutuhkan dua maf'ul gitu ya. nah yang menutupnya itu adalah annaka taqumu. Bagaimana cara kita mengungkapkannya? Dengan kita katakan al-masdarul muawwal karena masdar yang ditakwilkan dari anna bersama isim dan khobarnya lah yang nantinya menutupi tempat dua maf'ulnya ya'lam. Maka kita katakan dia fi mahali nasbin. Nah ya, takdirnya adalah inna rabbaka ya'lamu qiyamaka. Namanya qiyamaka. Dari mana dapat lafal qiyam? Dari masdarnya takumu. Kenapa? Dari mana kita dapat domir kaf di sini? Dari fa'ilnya takumu. Fa'ilnya takumu kan anta. Ya udah, kita jadikan dia nanti domir mutasil untuk bersambung dengan isim masdarnya si takumu, yakni kiam. Dan ya gitu. Lanjut, wa mithalu mahalil jari qauluhu ta'ala, contoh mahal jar. Firman Allah SWT, wa ashhad bi annana muslimun. Nah, ini kan bi annana muslimun terletak setelah huruf jar ba gitu. Ya, kita katakan al-masdarul muawwalu min anna ma'a ma'mulaiha fi mahalli jarin bi harfil jarri al-ba. Wa taqdiru nam ya bi islamina. Takdirnya bi islami
Bi Islamina. Ya, Islamina dari mana? Nah, dari ini. Ini kalau khobarnya isim ya. Nah, bisa juga, bisa juga ditakwil. Nah, Muslim, Muslim itu kan isim fa'il. Muslim itu isim fa'il dari apa? Dari kata aslama yuslimu. Masdar dari aslama yuslimu apa? Islaman. Itu masdarnya yang kita pakai ketika kita mentakwilkan annana muslimun. Ya, Islamina. Nanya dari mana? Nanya dari nahnu. Gitu. Ya, ini. Oke, sekarang yang ketiga adalah ma al-masdariyah. Ma al-masdariyah. Perhatikan, ma al-masdariyah di sini adalah huruf ya. Huruf dia bukan isim. Kalau ma sebagai isim itu di istifham gitu ya. Kemudian di syarat, namanya isim syarat, amil jazm gitu. Nah, ma masdariyah sebagai huruf kita katakan dia adalah ma masdariyah. Nah, nanti masdar yang ditakwil dari ma al-masdariyah bersama silahnya bisa berada pada mahal rofa, bisa berada pada mahal nasab, bisa pula berada pada mahal jer. Sama seperti apa an dan anna begitu. Masdarnya an dan anna. Nah, ya, al-masdarul mu'awwalu min ma al-masdariyah ma'asilatiha yakunu fi mahali raf'in au nasbin au jarin bihasabi mawqi'ihi fil jumlah. Misalu mahalil raf'i qauluhu ta'ala contoh mahal rafa firman Allah SWT wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Nah, perhatikan di sini. Bukan namanya bukan al laisa bukan, tapi yang mana ma ma sa'a illa ma sa'a. Ternyata ma sa'a masdar muawwalnya itu pada mahal rofa. Kita irab dulu ma-nya. Ma-nya ma harfu masdarin mabniun ala sukun. Sa'a ini adalah fi'lun madin mabniun ala al-fathi al-muqaddar. Ya, karena kan fi'il mu'tal akhir tuh bil alif. Nah, ya. Alal alifi li ta'azzur. Nih, diberikan uzur. Wa fa'iluhu dan fa'ilnya sa'a dhamirun mustatir, dhamir tersembunyi takdirnya huwa. Wal masdarul muawwalu barulah kita jelaskan di sini masdar yang ditawilkan dari ma dan fi'il madi sa'a itu pada mahal rofa sebagai apa? Ismu laisa sebagai isimnya laisa. Karena lil insani jar majrur nggak akan pernah bisa menjadi isimnya karena dan saudarinya maupun bahkan menjadi mubtada nggak bisa gitu ya. Nah, takwilan masa'a itu dia pada mahal rofa sebagai isim laisa yang muakhar yang diakhirkan. Takdirnya adalah laisa lil insani illa sa'yuhu. Dari mana kita dapatkan sa'yun? Nah, dari fiil sa'a yas'a sa'yan. Nah, ya. Sa'a yas'a. Nah, ini kaitan dengan sorof tentunya ya. Sa'yan tuh bentuk masdar dari fiil sa'yas'a. Nah, dari mana kita dapat domah? Ya udah, i'rab dari apa? Isimnya Laisa kan rofa. Sa'yu begitu. Nah, ya. Sekarang kita lihat lagi wa mithalu mahali nasbi pada mahal nasab nih. Waddu ma'anitum ya pada mahal nasab ya. Maf'ul bih setelah maf'ul bihnya waddu. Ma'nya harfu masdarin mabniun ala sukuni anittum fi'lun madin mabniun ala sukun litisalihi bita'il fa'il. Ta'nya adalah ta'ul fa'il domir mutasil mabni ala dhammi ya kan fi mahali rafin sebagai fa'il. Mimnya harfun untuk menunjukkan atas jamak
muzakkar. Harfun lidalalati ala jam'il mudzakkari. Baru kita ungkapkan wal masdarul muawwal, masdar yang ditakwilkan dari ma masdariyah bersama fiilnya itu pada mahal nasab karena terletak setelah waddu. Itu ya. Pada mahal nasab sebagai apa? Maf'ul bih. Takdirnya apa? Anatakum. Gitu ya. Anatakum, anata ini bentuk masdar dari fiil yang anitum di sini. Lanjut wa mithalu mahalil jarri qauluhu ta'ala, contoh pada mahal jar firman Allah SWT, lahum adzabun syadidun bima nasu. Nah, bima nasu, manasunya terletak setelah huruf jarbah. Kita irob dulu mahnya. Ma harfu masdarin mabniun ala sukuni nasu fi'lun madin fi'il madi yang mabni di atas dhammah wawul jamaah. Wawul jamaahnya adalah fa'il. Kita ungkapkan dia sebagai dhamir muttasil, dhamir yang bersambung. Mabni ala sukun ya fi mahali rafin pada mahal rafa fa'il sebagai fa'il. Yauma maf'ulun bihi ya. Yaumal hisab sebentar dulu. Kenapa di sini maf'ulun bih? Dari nasu kan Ustaz. Feel Hmm? nasu ini bukan? Apa? Nasu ini. Feelnya nasu ini. Iya, nasu, fi'il nasu. Yauma itu maf'ul bih ya. Mereka melupakan adanya hari perhitungan ya, yaumul hisab. Nah, betul yauma maf'ulun bihi begitu ya. Objek mansubun wa huwa mudhaf, al hisab mudhaf ilaih. Baru lihat di sini ya. Wal masdarul muawwal, masdar yang ditakwilkan dari bima nasu. Nah, ya, di mana nasu kan dari ma dan fiil madinya, nasu fiil madinya itu masdar awalnya, masdar yang ditakwilkan dari mereka itu pada mahal jar, fi mahal jarin. Ya, biharfil jar dengan huruf jar ba ya kan. Takdirnya apa? Nisyanihim, binisyanihim. Namanya yaumal kiamah. Kenapa nisyan? Hmm? Iya, karena masdar dari nasu, nasu, nasu itu kan fiil madi. Namanya asalnya apa asalnya? Nah, nasa, nasa, nafa, nasia, ya, ini film madinya nih, nasia, gitu. Kemudian mudorenya apa? Yansa, yansa, baru nisyanan. Hmm. Ada dua masdarnya, ada nasian, ada nasian, nah ya, ada nasian, ada apa? Nisyanan, panjang ya-nya. Nah, ada nisyanan. Selesai. Ya. Nah, untuk ma yang masdariyah ini ada catatan. Ya, perhatikan di sini. Tanbih ma al masdariyah ada dua jenis. Ada ma masdariyah yang kosong, namanya mujarrodah anil zarfiyah, kosong dari makna zorof, dan juga ada masdariyah zorfiyah, yang dia itu masdariyah tapi zorof. Gitu. Nah, untuk masdariyah mujarrodah anil zarfiyah, ini adalah allati tu'awwalu ma'asilatihi ala silatiha bimasdarin. Yang ditakwil bersama silahnya kepada bentuk masdar. Walaisa fiha ma'nal muddah. Dan di dalamnya itu nggak ada makna muddah. Tapi kalau nanti masdariyah zorfiyah, maknya itu berisikan makna muddah. Nah, makna zorof begitu. Muddah itu artinya waktu. Wa yakunul masdarul mu'awwalu minha, maka jadilah ya masdar muawwal nah dari masdariyah mujarrodah ani zarfiyah ini bersamaan dengan silahnya pada mahal rofa bisa pada mahal rofa bisa pada mahal nasab bisa juga pada mahal jar intinya ala hasabi mauqihi fil jumlah ini seperti contoh-contoh yang tadi udah kita lewati ya seperti contoh illa masa'a masa'anya kemudian contoh ma'anitum ya di mahal nasab masdar muawwalnya kemudian bima nasu yang masdar muawwalnya pada mahal jar. Nah sekarang kita masuk yang kedua yang ma masdariyah zorfiyah.
Nah, untuk memasdari az-zarfiyah ini adalah yang ditakwilkan bersama silahnya ke bentuk masdar. Nah, di dalamnya itu nanti apa? Terdapat makna mud, makna muddah, makna waktu begitu. Wal masdarul muawwalu masdar yang tak ditakwilkan darinya, ma'asilatiha bersama silahnya, yakunu fi mahalin nasbin saja, hanya ada pada mahal nasab saja untuk memasdariyah zarfiyah. Ya, takwilan, namanya takwilan dari memasdariyah zarfiyah itu hanya ada pada mahal nasab saja, tentu sebagai zorof zaman. Ala zarfiyati az-zamaniyati. Contohnya gini, kalau ta'ala firman Allah SWT berikut ini, surah Maryam ayat 31, wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Gitu ya, ma dumtu hayya. Ma kita lihat di situ, ma dumtu hayya, ma-nya apa? Ma masdariyah zorfiyah di sini. Nah, ya, begitu. Dumtu. Nah, ya. Dumtunya bagaimana dumtunya? Hah? Ntar kita akan lihat. Ya. Ini kalau di saudarinya Kana adalah Madama, teman-teman. Madama, Madama, begitu. Madama. Jadi dumtu di situ ya adalah saudarinya Kana. Namanya fiil. Madi yang nakis, begitu. Taknya kan sebagai isim. Kalau hayya sebagai khobar. Nah, ya. Nah, masdar muawwal dari ma bersama fiilnya yakni dumtu itu ada pada mahal nasab sebagai zorof. Karena takdirnya gini, muddata dawami hayya begitu. Muddata dawami hayya. Nah, muddata itu adalah takwilan dari ma dumtu, dari ma masdaria itu. Dan dia selalu nasab sebagai zorof. Muddata. Nah, selama saya hidup begitu. Wa qauluhu ta'ala berikutnya fattaqullaha mastata'tum ma-nya di sini ma masdariyah nih. Nah, ya. Istata'tum fiilnya. Maka masdar muawal dari ma dan juga fiilnya istata'tum ini pada mahal nasab ala zarfiyah. Takdirnya gimana? Muddata istita'atikum. Paham ya? Karena dia fiil kan. Nah, karena dia fiil, ya berarti kan bisa kita takwil ke bentuk masdarnya. Ya, istato'a yastati'u istito'atan begitu. Istito'atan bentuk masdar dari apa? Istato'a yastati'u. Paham ya? Lanjut, watakul sa'ukrimu doifi, saya akan memuliakan tamuku. Ma aqoma indi, ma-nya di situ ma masdariyah zorfiyah. Kita terjemahkan selama karena kan dia mengandung makna waktu, mudah gitu, selama gitu. Ya, aqoma indi. Selama dia ada di sisiku. Nah, maka master muawal dari ma dan akoma itu pada mahal nasab saja ala zorfiyah sebagai zorof. Takdirnya adalah muddata iqomatihi. Dari mana dapat iqomah? Masdar dari akoma. Akoma yukimu iqomatan. Gitu. Ya, nah selesai sudah pembahasan ma masdariyah. Sekarang kita masuk yang keempat. Ya, kita akan masuk yang keempat yakni kai. Karena ada 5 huruf. Ya. Nah, yang keempat adalah kai, kai al-masdariyah. Ini pembahasannya cukup panjang nih. Kai al-masdariyah. Nah, kai al-masdariyah wala takunu kai masdariyatan illa. Nah, dan tidaklah menjadi kai masdariyah kecuali jika dia didahului dengan apa? Lam, lamukai. Baik itu pendahuluan secara lafaz, berarti ada di lafaz tersebut, atau takdiron diniatkan. Kita lihat di sini, catatan nomor 1. Ya, in subikot kai, kalau kai itu didahulukan dengan lam secara lafaz, ta'ayyana kaunuha masdariyatan nasibatan lil mudhari'i. Maka dia ditain, namanya bentuknya itu sebagai masdar yang menasabkan fiil mudhari. Paham ya? Kalau dia didahului lam. Kalau dia didahului apa? Lam secara lafal. Maka nanti yang menasabkan fiil mudhari adalah si kai.
Ini sebetulnya pembahasan udah lewat diambil nasab nanti di murajaah kembali ya. Wa illam tusbaq bil lam lafzon. Nah, kalau dia tidak didahului dengan lam secara lafal, berarti di pelafalan di kalimatnya nggak ada lamnya, nggak ada lam mukainya atau lamul jar. Karena kan lam mukai itu lamnya lamul jar sebetulnya. Nah, yang bermakna ta'lil. Nah, maka di sini apa? Jazaan tuqaddara al-lamu qablaha. Boleh mentakdirkan adanya lam di sebelumnya. Siapa yang mentakdirkan adanya lam sebelumnya? Ya si mutakallim gitu. Nah, wa fi hadhil halati dan pada keadaan ini takunu masdariyatan nasibatan lil mudhari. Tetap si kai ini ya terkategorikan sebagai kai masdariyah yang menasabkan mudhari. Meskipun di lafal nggak ada lamnya, tapi memang diniatkan oleh si mutakalim itu ada lamnya sebelumnya. Maka nantinya apa? Wal masdarul muawwal, masdar muawwal dari si kai ma'asilahnya bersama silahnya itu pada mahal jar. Nah, ya, pada mahal jar kok bisa? Pada mahal jar iya dengan lam. Paham ya? Dengan lam. Baik lam yang ada di lafal maupun lam yang ditakdirkan secara diniatkan memang ada lam, tapi tidak diperlihatkan di lafal. Nanti masdar muawalnya itu pada mahal jar. Gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan lamnya tidak ada di lafal dan nggak diniatkan pula adanya lam di sana oleh si mutakalim wa illam tuqaddar wa ilam tuqaddarilamu qablaha udah jelas ta'ayyana kaunuha harfa jarin. Nah, maka sudah jelas nantinya keadaan dia huruf jar lah yang yajurul masdar al muawwal. Huruf jar lah yang menjarkan masdar muawwal. Nah, ya dari an ya yang disembunyikan bersamanya dan juga fiil mudhari yang terletak setelahnya. Nah, ya. Kita lihat di sini. Wal masdarul muawwalu min kai, masdar muawwal dari kai bersama silahnya itu punya satu mahal saja yaitu jar dengan lam yang ada sebelumnya, lam yang ada sebelumnya. Oke. Contohnya di sini najah. Nah, nah zakartu likai anjahah. Nah, ya. Nah, ini kan lamnya ada tuh, ada lamnya ya, dalamnya. Kai anjahah, ya. Kai anjahah. Nah, siapa yang menasabkan? Siapa yang menasabkan? Kaisa. Ya, yang menasabkan anjaha, kai, gitu. Namanya. Maka likai di sini kita katakan i'rabnya alamu harfu jarin. Kai harfu nasbin wa masdarin wa istiqbalin. Kan udah lewat ya pembahasan amil nasab tuh. Mabniun ala sukun. Anjaha fi'lun mudhari'un mansubun dengan kai bukan dengan an mutmarotan bukan. Gitu. Ya, wa alamatu nasbihi al-fathah dan tanda nasabnya fathah wal fa'il dari anjaha domir mustatir wujuban takdiru ana. Nah, masdar muawwal masdar yang takwilkan dari kai bersama fi'il mudhari anjaha itu pada mahal jer dengan lam takdirnya najah. Najah ini kan masdar dari ya najaha yanjahu najahan fahuwa najihun najihun itu bentuk isim fa'il. Paham sampai sini ya? Nah, berikutnya wa nahwu qaulihi ta'ala fa'athbakum ghamman bi ghammil likaila tahzanu. Nah, likaila dalamnya di sini lamnya harfu jarin kai harfu nasbin wa masdarin wa istiqbalin mabni ala sukun ya la-nya la harfu nafin mabni ala sukun tahzanu fi'lun mudhari'un mansubun bikai karena dia tergolong al-af'al al-khamsah ya tanda nasabnya adalah hadzfun nun penghilangan nun li'annahu minal af'al al-khamsati awal jamaah yang ada di akhirnya adalah domir mutasil yang bersambung mabni ala sukun fi mahalli rafin sebagai fa'il. Nah, masdar muawwal dari kai dan juga fiilnya yakni tahzanu nah, itu pada mahal jar saja dengan lam takdirnya adalah li adami huznikum. Paham ya? Adam ini dari la-nya. Nah, huzn itu bentuk masdar dari apa? Tahza, tahzanu. Namanya bentuk masdar dari tahzanu.
hazina yahzanu begitu kan. Nah, lanjut wa nahwu qaulihi ta'ala faraja'naka ila ummika kai taqarra. Perhatikan kai taqarra. Ada lamnya nggak ini secara lafal? Tidak ada secara pelafalan di sini lamnya. Oke. Tinggal yang menjadi pertanyaan, apakah diniatkan adanya lam di situ ataukah tidak? Oke, sama-sama kita lihat dulu irobnya nih. Kai harfun nasbin wa masdarin wa istiqbalin. Ya, mabni ala sukun. Nah. Taqarra fi'lun mudhari'un mansubun. Mansubnya dengan kai. Gitu ya, mansubnya dengan kai. Bukan dengan an yang disembunyikan. Kalau mansubnya dengan kai, nah berarti adanya apa? Adanya lam yang disembuh, disembunyi, disembunyikan. Berarti diniatkan adanya lam di sana gitu. Ya. Nah, ainuha fa'il yang dirofa, tanda rofanya dhammah. Ini fa'ilnya taqarra. Ya, nah. Haknya di situ dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli jar mudhaf ilaihnya ain. Nah, wal masdarul muawwal, masdar muawwal dari kai dan juga fiilnya yaitu apa? Taqarra ainuha itu kan. Nah, taqarra fiilnya itu pada mahal jar dengan lam yang disembunyikan. Nah, kita lihat catatan nomor satu di sini dengan lam yang disembunyikan. Wa illam tuqaddaril lamu qabla kai. Kalau kita tidak mentakdirkan adanya lam di sana, ya, sebelum kai, maka kai dijadikan sebagai huruf jer. Namanya wa quddirat dan ditakdirkan an mutmaratan ba'daha. Nah, ditakdirkan an yang disembunyikan setelah kai. Wajur al masdaru al muawwalu maka masdar muawwalnya itu dijerkan dari an yang disembunyikan dan fiilnya dengan huruf jer kai. Paham sampai sini? Ini kalau lamnya tidak ditakdirkan. Kalau yang contoh tadi kan lamnya ditakdirkan ada meskipun nggak ada dalam lafal. Paham ya? Selesai pembahasan. Nomor 5 yang terakhir yaitu huruf masdariyah lau al masdariyah. Wa alamatuha dan tanda lau ya, tanda lau. Nah, tandanya adalah an yasluha fi maudi'iha bisa dia itu nanti menempati tempatnya an. Lau itu tandanya itu dia apa? Bisa menempati tempatnya an. Kita lihat catatan nomor 2. Oh, enggak, ini mah sumber rujukan ya. Wa taqa'u fil ghalib. Dan dia terletak umumnya setelah apa? Wadda au yawaddu. Nah, setelah fiil wadda atau setelah fiil yawaddu, fiil mudhari'nya wadda. Catatan nomor 3 itu sumber rujukan juga. Baik. Wal masdarul muawwalu dan masdar yang ditakwil dari lau al masdariyah dan fiilnya yakunu fi mahali nasbin hanya ada satu mahal saja yaitu mahal nasab dan sebagai apa? Maf'ul bih. Maf'ul bih bagi fiil wadda atau yawaddu. Contoh qauluhu ta'ala waddal ladzina kafaru lau taghfulun. Ada lau taghfulun dia terletak setelah lafal apa? Ya kita tahu dia terletak setelah lafal kafaru. Tapi di awalnya kan ada wadda. Namanya di awalnya ada wadda. Sekarang kita lihat di sini. Lau harfu masdarin mabniun ala sukun. Ya, launya taghfuluna fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafihi subutun nun karena al-af'al khamsah li'annahu minal af'alil khamsati. Waw di sini wawul jamaah dhamir mutasil dhamir yang bersambung mabni ala sukun fi mahalli rafin sebagai fa'il wal masdar al muawwal min law wal fi'il mudhari ya fi mahalli nasbin maf'ul bih bagi wadda ya paham ya jadi lau taghfuluna
Ketika ditakwil ke bentuk masdar, maka masdarnya ada pada mahal nasab sebagai maf'ul bihnya wa wadda gitu. Takdirnya gimana nih? Waddalladzina kafaru goflatakum. Goflah ini kan masdar dari masdar dari takfulu. Silakan dilihat tasrifannya. Tasrifannya itu adalah gofala yaghfulu goflatan gitu ya. Contoh kedua, qauluhu ta'ala yawaddu. Nah, ini yang yawaddu ahaduhum lau yu'ammaru. Lau yu'ammar. Masdar dari yu'ammar apa? Hmm? Masdar dari yu'ammar. Yu'ammar ini majhul. Kalau maklumnya kita lihat apa? Yu'ammir. Ammara yu'ammiru. Nah, masdarnya adalah ta'miron. Begitu ya, ta'miron. Maka di sini lihat takdirnya adalah at-ta'miro. Karena kan maf'ul bihnya yawaddu. Gitu ya. I'rabnya apa? Law harfu masdarin mabniun ala sukun yu'ammar fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamat rafi'a dhammah wa naibul fa'il karena kan majhul ya. Naibul fa'il dhamir mustatir jawazan taqdiru huwa wal masdarul muawwalu min law dari law dan fi'il mudhari'nya fi mahalli nasbin maf'ul bihnya fi'il yawaddu. Takdirnya apa? Yawaddu ahaduhum at-ta'mira. Paham ya? Barakallahu fiikum. Nah, sampai sini bisa difahami? Jika belum paham, disimak kembali nanti rekaman dan kalau masih ada yang ingin ditanyakan silahkan tanyakan di grup gitu. Ya, insya Allah faidah ini ada faidah. Nah, ya kurang lebih ini mempertanyakan kenapa sih harus ada masdar muawwal pakai ditakwil-takwil segala ke bentuk masdar. Nah, apa fungsinya akan kita jelaskan tentunya sama-sama kita pahami fungsi dan tujuan kenapa ada masdar muawwal takwil ke bentuk masdar. Nah, ya, di pertemuan besok insya Allah. Sekaligus kita lanjutkan ya membaca contoh ya penerapan aplikatifnya dalam kalimat. Kalau misalkan masih ada waktu ya kita lanjutkan ke isim ma'rifat berikutnya yaitu mu'arraf dengan al. Kita mengenal jenis-jenis al lah ya. Gitu. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين شكرا جزاكم الله خيرا على حضوركم وبارك الله في علومنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam وعليكم warahmatullahi السلام ورحمة wabarakatuh. الله Jazakallah وبركاته khairan Ustaz. نعم وإياكم جميعا